memulai pembelajaran hari ini. Jadi Ayatul Husna, Hadir Bu Guru. Salsa Sabila, Hadir Bu Guru. Muhammad Hafizi Rojak, Hadir Bu. Safriani, Hadir. Putri Aulia, Hadir Bu. Ana. Hadir Bu. Ya baik, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Iya. Nah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan tepuk semangat supaya kita semangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Tepuk semangat. Oke, berarti sudah semangat semua ya. Iya. Baik, Ibu kan sudah menjelaskan minggu lalu memberitahukan kepada kalian bahwa hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kita hari ini akan membahas tentang kondisi ekonomi India dan Pakistan pasca kemerdekaan. Nah, dalam kondisi ekonomi India dan Pakistan pasca kemerdekaan ini memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah tantangan awal. Yang kedua adalah kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga adalah perkembangan ekonomi. Nah, ini adalah 3 unsur yang ada di dalam kondisi ekonomi India dan Pakistan pasca kemerdekaan. Nah, langsung saja Ibu akan menjelaskan. Nah, jadi pembagian India menjadi India dan Pakistan pada tahun 1947 merupakan peristiwa yang sangat besar yang membawa dampak signifikan bagi kedua negara tersebut, termasuk dalam aspek ekonomi. Meskipun kedua negara mengalami konflik politik, India dan Pakistan masih dapat melakukan kerjasama ekonomi melalui perdagangan regional. Jadi dalam tantangan awal ini memiliki 3 poin. Poin yang pertama adalah pembagian aset. Jadi pembagian aset antara India dan Pakistan dilakukan secara terburu-buru sehingga menyebabkan banyak industri dan infrastruktur penting terbagi. Yang kedua adalah migrasi besar-besaran. Jutaan orang terpaksa mengungsi akibat pembagian yang mengganggu stabilitas ekonomi. Nah, yang ketiga adalah inflasi. Perang dan tidak kepastian politik yang menyebabkan inflasi tinggi. Nah, itu adalah 3 poin yang ada di dalam tantangan awal. Kita lanjut ke kebijakan ekonomi. Nah, sama seperti di tantangan awal ini, kebijakan ekonomi ini juga memiliki 3 poin. Jadi yang pertama adalah rencana 5 tahun. Jadi pemerintah India menerapkan serangkaian rencana 5 tahun untuk mendorong industrialisasi dan membangun pembangunan ekonomi. Kedua adalah sektor publik. Pemerintah India memainkan peran besar dalam ekonomi melalui perusahaan besar milik negara. Jadi yang ketiga adalah agrikultura. Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian di India meskipun upaya modernisasi diterapkan. Nah, itu adalah 3 poin yang ada dalam kebijakan ekonomi. Nah, yang ketiga adalah perkembangan ekonomi. Nah, dalam perkembangan ekonomi ini juga memiliki 3 poin. Yang pertama adalah pertumbuhan stabil. Jadi secara umum India mengalami perekonomian yang lebih stabil dibandingkan Pakistan meskipun tidak selalu merata. Yang kedua adalah industrialisasi. Jadi terjadi pergeseran dari ekonomi agraris menuju ekonomi industri. Nah, yang ketiga adalah tantangan kemiskinan. Masalah kesenjangan dan kemiskinan masih menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh India. Nah, itu adalah pembahasan tentang kondisi ekonomi di India pasca kemerdekaan. Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada. Nah, baik, Ibu akan lanjut tentang kondisi ekonomi Pakistan pasca kemerdekaan. Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi bahwa ada 3 unsur yang sama yang dialami oleh India maupun Pakistan. Yang pertama adalah tantangan awal, yang kedua adalah kebijakan ekonomi, dan yang ketiga adalah perkembangan ekonomi. Nah, langsung saja yang pertama adalah tantangan awal.
Jadi tantangan awal ini memiliki 2 poin saja. Yang pertama adalah masalah yang sama seperti yang dialami oleh India. Jadi Pakistan mengalami masalah yang sama seperti yang dialami oleh India, seperti pembagian aset, migrasi, dan inflasi yang juga dialami oleh Pakistan. Yang kedua adalah ketergantungan pada pertanian. Jadi ekonomi Pakistan sangat bergantung pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas. Nah, itu adalah 2 poin yang ada dalam tantangan awal. Lanjut saja, yang kedua adalah kebijakan ekonomi. Nah, dalam kebijakan ekonomi ini juga memiliki 2 poin. Poin yang pertama adalah fokus pada industri. Pemerintah Pakistan berusaha mengembangkan sektor industri, namun terkendala oleh kurangnya investasi dan infrastruktur. Yang kedua adalah bantuan asing. Pakistan seringkali bergantung pada bantuan asing untuk mendanai pembangunan. Nah, itu adalah 2 poin yang ada dalam kebijakan ekonomi. Lanjut saja, kita akan membahas tentang perkembangan. Baik, lanjut saja kita akan bahas yang ketiga adalah perkembangan ekonomi. Nah, dalam perkembangan ekonomi ini juga sama seperti tentang awal kebijakan ekonomi. Perkembangan ekonomi ini juga memiliki 2 poin. Yang pertama adalah pertumbuhan yang tidak stabil. Jadi pertumbuhan ekonomi Pakistan seringkali tidak stabil, dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan eksternal. Dan yang kedua adalah kesenjangan sosial. Jadi kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar luas di India. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang kondisi ekonomi di India maupun di Pakistan pasca kemerdekaan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Nah, langsung ibu akan bahas tentang perbandingan antara India dan Pakistan. Jadi India dan Pakistan mempunyai perbandingan. Di antaranya adalah India lebih berhasil dalam diversifikasi ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan dibandingkan dengan Pakistan. Sedangkan Pakistan sendiri lebih bergantung pada sektor pertanian dan bantuan asing serta menghadapi tingkat keamanan yang lebih besar. Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah paham atau sudah menangkap penjelasan yang ibu berikan dari tadi? Nah, ada yang tahu nggak apa yang menyebabkan Pakistan memisahkan diri dari India? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke. Jadi perpisahan India dan Pakistan pada tahun 1947 merupakan peristiwa kompleks yang didorong oleh berbagai faktor seperti perbedaan agama, gerakan politik, ketidakpuasan terhadap kekuasaan kolonial, kekerasan antar komunitas, dan pemerintahan Inggris. Nah, itu adalah penyebab Pakistan memisahkan diri dari India. Nah, sudah paham? Sudah. Baik. Jadi itulah pembahasan singkat Ibu tentang kondisi ekonomi India dan Pakistan pasca kemerdekaan. Baik, hanya itu yang bisa Ibu jelaskan tentang kondisi ekonomi India dan Pakistan pasca kemerdekaan. Jadi kesimpulan pembahasan kita hari ini adalah baik India maupun Pakistan menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks setelah kemerdekaan. Meskipun keduanya mengalami perubahan ekonomi, namun dengan kecepatan dan karakteristik yang berbeda, seperti faktor sejarah, politik, dan kebijakan ekonomi yang memainkan peran penting dalam membentuk kondisi ekonomi di negara masing-masing. Nah, itu adalah penjelasan singkat yang bisa dapat Ibu jelaskan tentang kondisi ekonomi India dan Pakistan pasca kemerdekaan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita akan